juga. Tepinya kecil, yang gede no, sana no. Kan juga ini. Baik. Pegagan itu termasuk herba pahit. Baik, dengar baik-baik. Pegagan itu termasuk herba pahit yang juga mengangkat kelembaban sedang. Makanya ada yang mengatakan pegagan adalah termasuk herba ginkgo biloba karena bentuknya seperti apa? Otak. Padahal pegagan adalah herba di mana mengangkat kelembaban dalam tubuh menjadikan tubuh hangat. Makanya tubuh ketika lembab itu lembab artinya tinggi dahaknya atau tinggi anginnya atau kurangnya oksigen dalam darah, itu akan menyebabkan seseorang lemahnya daya ingat. Ya, lemahnya apa? Daya ingat. Maka pegagan ini dia akan membantu mengangkat kelembaban ringan. Tapi kalau berat maka harus menggunakan sambiloto dan fruit. Dan ingat, setiap herba yang mengangkat kelembaban itu bersifat antioksidan. Semua herba yang bersifat mengangkat kelembaban juga sebagai anti radang. Ya, sudah. Dan setiap herba yang mengangkat kelembaban yaitu sebagai herba untuk menguatkan sendi dan otot. Dan setiap herba, ingat, yang mengangkat kelembaban juga bersifat diuretik. Apa diuretik? Membuang air. Hafal ya? Yuk, dibaca masing-masing. Diulangi lagi depan. Setiap herba yang mengangkat kelembaban itu bersifat diuretik. Pegagan kan herba yang bersifat mengangkat kelembaban juga bersifat anti tidak. Sifat herba yang mengangkat kelembaban juga bersifat menguatkan sendi dan otot. Setiap herba yang mengangkat kelembaban juga menguatkan daya ingat. Seorang yang daya ingatnya lemah sebenarnya akan sering terganggu sakit wilayah bagian kepala belakang sebenarnya. Jadi kalau ada orang sakit kepala belakang ini salah satu ciri khas seseorang lemahnya daya ingat. Maka terapi sederhana ya konsumsi pegagannya. Yang kedua, hindari makanan yang meningkatkan dahak. Salah satunya adalah makanan kering, makanan masuk kulkas, makanan dingin apalagi es, dan makanan yang punya kandungan garam tinggi. Ya, mau panasin, mau mie instan, ya gitu. Susah dicerna. Kalau orang makan susah dicerna, maka akan meningkatkan dahak dalam tubuh. Kenapa? Karena tubuh akan mengeluarkan asam lambung yang berlebih, ya, sehingga akan meningkatkan dahak itu sendiri atau menurunnya fungsi limpa. Makanya yang suka totok punggung ada ya, ada yang suka pijat punggungnya atau kam diseluncur apa diluncur ya. Kalau orang yang dahaknya tinggi ya, itu di wilayah limpa pasti merah, dan di usus besar juga merah. Wilayah paru-paru masih merah.
Karena pegangan kan ringan, sangat ringan, kecuali sambiloto. Sambiloto nggak boleh dalam jangka waktu lama. Ya. Sambiloto, kalau dikonsumsi dalam jangka waktu lama, ya gangguan pinggang, gangguan fungsi vitalitas. Jangkanya berapa lama itu? Ya, Berapa lama? lihat lidahnya aja, kalau lidahnya sudah nggak putih lagi, berarti stop. Ya. Ada lagi? Ya. Semanggi gunung. Antanan juga pegagan. Sama. Pegagan air sama pegagan. Oh, sama aja. Sama aja. Sama aja. Kalau semangkin. Semanggi. Oh, ya itu sebenarnya antanan saja, cuman jenisnya aja berbeda. Cuman perbedaannya mempunyai kinerja yang lebih kuat yang di dekat air. Ya kalau yang gunung lebih cenderung untuk masalah gangguan kayak asam urat, itu lebih oke. Kenapa? Karena dia ini bersifat lebih kering atau lebih pahit dibanding yang dekat air. Begitu. Dekat air ya untuk masalah daya ingat memang bagus. Sebenarnya hanya tujuannya aja, tapi intinya sama. Mau di sayur, mau di oseng, mau di lalap, mau diseduh boleh. Kalau saya seringnya di oseng sama di bening, sayur bening. Pegagan yang Iya, pegagan yang air. Sama aja. sama aja. Sama aja. Kalau saya yang di air, Iya di air. saya di air. Kebetulan memang nanam di dapur ada pancuran, saya kasih pegagan buat sarapan, paling cuma piring. Campur apa kan? Enggak. Itu aja. Itu aja. Pakai bawang putih. Putih ya. Iya. Kalau untuk menguatkan herba pakai bawang putih. Kalau untuk melemahkan herba bawang merah. Tapi semakin lemahkan lagi kayak kecap. Semakin lemah, makanya jangan konsumsi kecap. Kalau mau pakai gula itu pun pada tahap terakhir, bukan di tahap awal. Ya. Biasanya masak ini Bu, apa? Gulanya langsung digoreng minyaknya atau diakhirkan? Terakhir kan. Ya kalau terakhir sudah mati garamnya baru masuk. Paling terakhir garam betul. Ini nih sudah masak. Iya udah masuk. Ah ya. Masak aja. Iya. Saya suka masak sayur saya suka. Contoh malam lagi banyak apa namanya jahat atau saya merasa sini ada yang gajah, saya masaknya sayur. Saya sering pakai sawi biasanya. Sawi, wortel, ya. Sawi Sama hijau apa itu sawi sawi putih. putih? Sawi putih bukan tesit bukan hijau. Selobor ya? Yo, Bang Banyumas selobor. Ini satu daerah sama saya ya, selobor bener, selobor. Tapi ingat, jangan dikasih tempe. Jangan kasih tempe, ya. Kalau dak tinggi nggak boleh makan tempe, nggak boleh sama sekali. Ya, nggak boleh. Terus Susah. saya kasih bumbunya bawang putih saja, sama susu kambing, sama madu. Ya, itu aja saya pakai itu. Garam sedikit aja, basah. Saya masak pakai susu kambing sama madu. Iya Bu, madu. Saya pakai mode multivora untuk masak. Ya kalau nggak ada terpaksa ya pakai madu hutan premium. Di samping itu dia itu bersifat menyerap pestisida. Ya ketika madu dipanaskan itu akan menyerap racun. Begitu juga ya kelapa. Kalau kelapa biasa tanpa pemanasan dia bersifat mengeluarkan plak atau mengeluarkan zat-zat yang tidak terserap oleh tubuh atau tidak dibuang, dia mengendap. Ya. Tapi kalau dimasak beda, dia menyerap racun. Jadi kalau ada ungkapan bahwa enzim kok dipanasin nanti dia itu akan hilang, tidak. Enzim pada kelapa itu kan dari
dipanasin itu bersifat anti racun. Dia semakin menyerap racun semakin kuat karena enzim aktif ketika dipanasin. Maka kalau tubuh kita lemah atau dingin, maka enzim dalam tubuh kita akan berkurang. Maka ketika kita hangat, secara otomatis akan banyak enzim dalam tubuh kita. Makanya ibu-ibu kalau sakit kakinya dingin, dipastikan enzimnya lemah. Ya, kelapa dipanaskan, dibakar saja. Kelapa yang berdaging, bukan kelapa yang beringus. Bedanya apa itu? Bakar aja. Saya makanya kalau beli kelapa nggak mau kelapa yang tipis-tipis, saya nggak mau. Saya buka, ini tipis kan, udah ganti. Loh, kenapa emangnya kan enak? Bukan enaknya, tapi manfaatnya. Saya kalau makan yang terlalu tipis nggak cocok. Ya, gitu. Kenapa nggak cocok? Kita semua kadang-kala perlu mempunyai konsentrasi yang tinggi. Maka saya membutuhkan herba yang membantu atau menguatkan konsentrasi. Karena saya bayar, satu lagi. Ya kalau teman-teman yang sudah biasa minum kelapa bareng sama saya, dia akan paham. Kelapa tua ya bagus, tapi jangan terlalu tua. Karena herba tidak perlu terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Boleh yang nanti tahu. Ayo. Pokoknya yang udah tua keruk. Yang lebih tebal. Kalau kata orang Kelangon itu dipelas lah. Tahu pelas ya? Wotok, ya. Betul, bagus. Mau nanya Tat, ya lain daun itu masalah daun pepaya kan pahit. Kadang saya mencampur sama tanah liat, kalau enggak daun jambu buat ngilangin pahitnya gimana? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau pakai daun jambu, nggak apa-apa. Tanah liat Tanah liatnya jenisnya coklat atau hitam? putih. Putih boleh. Ya nggak masalah. Ya nggak boleh. Karena tanah ini dia menyerap racun dalam mulut. Oh. Semua tanah Pernah nggak lihat apa-apa ya? burung nggak? Burung Hmm. makan di tanah. Berarti lagi sakit. Ayam, berarti masih sakit ya? Kalau tanah hitam nggak boleh. Ya kalau ibu makan semakin nambah. Ini nanya beneran. Yang ikutin ayam. Boleh. Biasa. Atau aja bu ayamnya bu. Biar sehat ibu ya. Baik. Ya. Siapkan buat ngeluh. Wanitaan. Oh. Dia mau mendapatkan barisan di bawah. Ya, yang paling mudah sebenarnya konsumsi daripada itu si temulawak. Temulawak sama pegagan tadi. Ya, karena sebenarnya lemahnya otot ini disebabkan tingginya dahak atau tingginya angin. Nah, ya. Bahaya ibu-ibu. Baik, lanjut silakan. Ada lagi? Minyak cair itu dipanaskan bahaya. Jenisnya apa? Virgin atau olive oil ya? Janganlah. Boleh, tapi kalau ada proteinnya, contoh kayak di ikan, kayak di ayam boleh. Kalau di sayuran sebaiknya pakai VGO. Ya. Kalau di daging boleh, tapi kalau di sayuran jangan dengan VGO. Kalau VGO atau yang kita di minyak siaga ini boleh di daging atau di sayuran. Ya. Baik, ada lagi? Teki. Tarik dulu. Teki yang kita pakai umbinya. Enggak di sini kan? Nggak ada kayaknya. Ya kalau cari mungkin bisa aja ada. Yang umbinya panjang itu bukan Yang berondeng hitam. gitu. Hitam. Yang ada
Ini bunganya, tapi akarnya dicabut akarnya. Hujan-hujan aja. Kayak beliau lagi pilek, kasih di batang hidungnya krim herba syukur. Ada? Jelaskan dulu di batang hidungnya. Ada. Panitia Pak. Moka. Tadi enggak, ini bawa krim syukur di tas. Oh ini ada. Batang. Ada lagi? Ya, krim Bapak. Ya, silakan. Masih ada, ini ada nih. Tadi sampaikan masalah susu tadi. Ya, susu. Kalau ada anggapan bahwa susu itu kan fungsinya untuk netralisir racun, Ya. sehingga kalau kita misalkan konsumsi buah itu sebenarnya sebaiknya nggak boleh campur susu. Ya. Bener nggak itu? Ya, kalau buah sama susu itu bukan karena untuk racun, bukan. Tapi karena meningkatkan daripada daya tahan tubuh atau melemahkan limpa. Ya, kalau seorang lemahnya limpa akan lemahnya daya ingat. Kalau terus menerus dalam jangka waktu lama akan meningkatkan kepikunan dini. Nah, atau gangguan kelenjar paru-paru. Nah, ini masalahnya di situ sebenarnya. Sedangkan susu saja, susu mempunyai kandungan protein. Antara susu sapi dan susu kambing itu berbeda. Susu kambing dia bersifat protein untuk meningkatkan daya ingat, yang peradangan disebabkan oleh kesedihan, peradangan disebabkan oleh jiwa, peradangan oleh karena kekecewaan, ya, ketidakrasasukaan itu atau kebencian itu menggunakan susu kambing. Ya, teman-teman aktivis ya yang sering ditolak gitu ya. Ini sebagai susu kambing. Ya. Yang bagus susu kambing itu kan katanya yang cair kan. Terus Yang seger apa yang bubuk gitu? Baik. Kalau yang cair asal tidak masuk kulkas atau tidak dibekukan itu bagus. Permasalahannya kalau dibekukan itu sudah tidak bagus. Makanya kenapa Atoba memilih yang serbuk, karena serbuk itu tidak melewati pembekuan. Langsung ya. Langsung diproses segar masuk pada proses pengeringan atau penepungan. Untuk yang Gitu. kolesterol aman ntar konsumsi yang serbuk. Yang menyebabkan gangguan kolesterol itu bukan susu kambing, tapi daripada jeroan atau kecap atau garam yang terdapat pada daging. Makanya kalau masak daging jangan kasih kecap lah, karena itu penyebab kolesterolnya. kecap ya berarti. Ya, Tongseng. Pakai madu kuning kecap kalau nggak salah tongsengnya. Ganti madu ya. Madu kuning. pakai Ya. madu kuning Lain rasanya. nggak usah ditolak. Madu next Baik, aja. tadi pertanyaannya apa mana? Susu ya. Susu. Sedangkan susu sapi adalah dia itu peradangan yang disebabkan oleh keletihan fisik. Contoh, perjalanan jauh, nyangkul, tukang tani ya, atau tukang bangunan, atau apa lagi? Fitness. Fitness itu kan otot. Ya, betul ya? Ya. Maka itu dengan susu sapi. Bagaimana dengan susu kerbau, susu kuda, susu onta? Itu fisik semua. Ya, jadi cairan yang paling bagus untuk psikis adalah susu kambing, karena susu kambing ini dia itu hampir mirip dengan ASI, tapi nggak sama, hampir mirip. Ya, sedangkan ASI dia itu adalah salah satu herba, itu herba termasuk ya. Air susu ibu itu herba untuk menenangkan atau penenang, dan herba tonik untuk seseorang yang belum banyak bergerak secara fisik. Ya emang ASI untuk bayi kan? Susunya murni ya kan? Meminta jatah aja itu. Ada sebenarnya, ASI. Kali aja buat bapak-bapak bagus. Lebih susu Kasih dikasih gula nggak itu? Kalau susu unta gimana, Ustaz? Lebih susu kambing. Jangan nanya itu. Kalau susu unta bagaimana? Gimana? Kalau susu unta? Susu otot termasuk otot. Otot buat otot ya, Tat. Untuk otot. Contoh orang gangguan liver atau gangguan hepatitis yang disebabkan oleh keletihan, maka susu onta, susu kerbau, susu kuda, susu sapi itu untuk hepatitis bagus sekali yang disebabkan oleh keletihan fisik. Dicampur gula boleh nggak? Boleh. Atau madu? Boleh, yang penting bukan gula pasir, Oh iya. gula aren atau gula kelapa. Nah, gula batu itu gula pasir bukan sama Ya masih saudaraan. Cuman Masih saudaranya. sekarang sudah, karena udah orang udah pinter ya, orang ditinggalkan gula pasir
gula pasir dikristalkan, Kristalkan dibatuin. Betul. batuin. Masukin ke kulkas. Makanya Atoba kopinya tidak menggunakan gula pasir. Itu yang hitam itu kemarin ya. Itu dipisah. Suka-suka aja. Suka-suka aja. Tapi tergoda dong. Karena disiapin jadi suka dipakai. Jadi kalau kopi 223 ini kan terlalu panas. Ketika konsumsi ini tidurnya jadi molor ya, apa ya, di Panjang. panjang nggak tidur, makanya dikasih pelembab namanya gula pasir. Sedangkan kopi premix tidak, dia pakai gula nano. Gula nano ini rasanya manis dan tinggi karbohidrat, jadi aman insya Allah untuk penderita diabetes dan tidak menyebabkan kelembaban. Gitu. Tapi bahan dasar dari apa gulanya itu? Sama, Pasir. sama dari tebu. Jadi dia sifatnya seperti gula batu yang asli. Gula batu yang asli banyak kan di Cirebon ya. Pada nggak tahu tubuhnya di mana. Maksudnya apa yang kristal itu, yang putih apa yang kuning, kan ada Yang dua kuning. itu. Oh, yang kuning malah. Oh. Yang oranye ya. Kayak di Boyolali kan cenderung yang kuning itu kalau di pasaran. Oh, berarti harus silaturahmi ke Boyolali. Tapi rapuh itu, Tat. Gimana? Kuning tapi rapuh. Justru yang paling bagus gula itu emang serbuk, apa namanya, rapuh. Oh, yang rapuh ya. Semakin keras berarti penambahan yang banyak. Ya kan, artinya kan yang keras. Ibu senengnya rapuh ya. Kalau gula aren di daerah-daerah yang kayak contoh kalau kita ke Garut, itu gelorannya tuh mempur, kalau orang kita bilang apa? Ya. Lembut, Lembut. nggak keras. Stevia boleh, tapi lebih mahal. Gitu ya. Jadi untuk kasus diabetes boleh minum kopi premix ini, Ustaz? Boleh. Boleh. Itu kan gula pasir. Kalau misalnya nggak makan gula pasir tapi Boleh. Ah, misalnya digiling gitu. Boleh. Bagus ya. Boleh. Ingat ya, Toki-toki. mengkonsumsi, Ambil air ingat, dulu, Bu. dengar baik-baik, mengkonsumsi air tebu di saat perut yang kosong itu memperbagi fungsi limpa. Berarti kalau memperbaiki fungsi limpa, Nah, saya senang berarti beli es tebu. mengurangi dahak. Karena mengurangi dahak berarti meningkatkan fungsi darah. Jadi darah itu tidak terlalu kental. Makanya kalau saya kira juga saya sering mampir sama tim sama Bu Isan, mampir dulu lah. Gitu. Es tebu. Dikasih AS ya. Tebu. Oh, tebunya aja. Nggak pakai es. Ingat ya. Dikasih es batu. Segernya pakai es. Ada yang jual tebus. Sama saya ke beliau beli apa? Dawet itu ya. Dan, Saya biarkan dulu hilang esnya dulu baru saya makan. Ya, dawet tuh dawet enak ya. Dawet enak. Kalau saya suka, tapi saya hilangkan dulu esnya. Biarkan dia nguap. menguap dulu ya. Kecuali bakso harus pakai es. Bakso harus pakai es. Nggak pakai es jadi bau. Komplain Bu, komplain. Bu, kata Bu Mur sama aja kan ada esnya. Kalau es aja Sudah diuapkan. Sudah mencair. Jadinya es panas, Bu. Bu Mur di bawah. Sudah Bukannya kalau yang masuk kulkas itu melemahkan. Pesen es teh itu nggak panas. dimasukin ke kulkas, Bu. Dikasih. Dikasih es. Pakai apa itu? Pakai batu. Bu pesen es teh panas. Ya, Enak es teh kalau panas. umur pokoknya iya aja deh. Keluarin tongkat sihirnya, Bu. Masalahnya apa? Nanti khawatir saya dilaporin ke suaminya. Bu Mur dilawan. Saya silaturahmi ke tempat bumur langsung dilaporin sama suami. Ya. Alhamdulillah suaminya baik ya. Cuma senyum-senyum aja. Baik, ada lagi. Baik, ada lagi pertanyaan? Satu lagi Tat, tentang sirih hitam. Ya. Jadi kalau di India itu ada mitos bahwa sirih hitam ini buat sihir katanya. Menangkal sihir. Ini gimana? Baik. Mana Ustaz Dede tadi? Sirih hitam itu adalah herba pahit. Ya, makanya hampir orang-orang yang mudah kesurupan pasti kelembabannya tinggi. Ya, ingat kelembaban itu disebabkan oleh kekecewaan, sakit hati, kebencian, rasa tidak terima. Itu lidahnya kan berwarna putih. Iya. Jarang orang kesurupan tuh lidahnya warna merah, itu jarang. Jarang. Coba merah putih, Pak. Kesurupan. Kesurupan pohon tebu.
Ya, sayur pare bisa mengurangi Kuning kok. sayur pare boleh asal sama bijinya dimasak. Minum kunyit. Gula boyolali itu apa? Dimasak kan artinya airnya nanti keluar dari bijinya, kan? Tapi kalau untuk ikhwan laki-laki, ya, gitu Ustaz ya. Jangan makan terlalu banyak makan oyong katanya. Kenapa tuh? Oyong, bukan pare. Oyong apa? Gambas ya? Gambas. Tidak terbang nanti. Terbangnya kurang. Seme. Nanti jam terbangnya kurang. Kalau oyong tuh beri- bukannya yang dengan kayak mana bintang- cahaya? bintang gitu. Oyong. Yang oyong-oyong begini. Enggak, gantinya lencah berarti. Gantinya lencah. Ya. Kalau orang Jawa bilang gambas eyang. Kalau orang Sunda beda lagi. Kecuali ya. Contoh di sini, contoh. Ini contoh. Ada seseorang yang mau menundukkan syahwatnya, maka konsumsilah yang namanya oyong. Kalau yang kelebihan. Kelebihan berat badan. Ayo ibu-ibu yang kelebihan makan oyong. Mengerutkan yang tegang itu. Iya. Contoh, Kan Mas Hadianto contoh ya. kepala yang tegang. Supaya lebih tenang contoh. Konsumsi Oyong. oyong. Biar lehernya nggak kaku. Contoh ya. di perjalanan. Wah, dituntut. Menurunkan hipertensi. Ya, karena kalau memang itu berlebihan, itu akan mengganggu konsentrasi. Ya kalau memang tercukupi ya, kalau enggak konsentrasi. Baik laki atau perempuan sama sih. Jangan berpikir hanya laki-laki, enggak, perempuan pun banyak. Yo, Ya. dengerin. Oyong, Bu. Oyong, Bu. Jangan suka makan oyong. Nyasak oyong. Bagi yang udah janda berbanyak oyong. Makanan yang menurunkan tensi yang paling mudah adalah satu. Hah? Menurunkan tensi. Semua yang bersumber dari yang menggantung. Gantung. Timun. Kecuali Kecuali. durian, Oh, Rambutan durian. menggantung. mangga, Mangga. nggak boleh. Nangka, selain itu boleh. Ya. Buah. Buah, ya, untuk menurunkan. Kalau untuk naikkan apa? Sayur. Semua yang menaikkan tensi adalah sayur. Berarti kalau tensi tinggi jangan makan sayur-sayuran ya. Ya. Orang tensi tinggi. Makan bijinya berarti. Itu untuk menurunkan tensi. Tensi. Biji pepaya itu. Dan biji pepaya itu adalah obat penguat liver. Liver apa? Hati. Dikunyah aja. Apa? Itu takarannya seberapa kalau untuk Dikeringkan. penurunan 1 tensi? sendok teh. 1 sendok teh. Direbus. Kering, sebaiknya kering. Kering ya. Dibikin teh gitu apa dikunyahin? Rakus. Digerus. Rakus. Digerus atau Ada. digiling. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa dulu? Kalau ibu mempunyai gangguan kelenjar tiroid atau gangguan peradangan pada wilayah trakea, ya masalah. Mau tanya tujuannya apa? Jangan bagus-bagus semua. Ya Bu. Sekarang banyak orang yang mengurangi karbo, ternyata autoimun, stroke, gara-gara tidak mengkonsumsi Karbo. karbo, nggak makan nasi. Emosi nggak stabil, napas pendek, otot perut mengecil. Otot perut mengecil, sehingga makan 1 sendok pun sudah kenyang. Bukan lambungnya emosi maksudnya. Otot lambungnya tetap, ototnya Melemah ya. melemah. Kita ditakdirkan mengkonsumsi karbo. Bagi laki-laki mengkonsumsi karbo mandul, impoten. Maka berapa banyak orang yang masalah gangguan impotensi, terapinya terapi perut. Contoh perutnya dipompa. Nah nanti mudah-mudahan ke depan ada yang sudah bisa latihan memompa perut, ada? Enggak, memompa perut. Bukan dipompa. Bukan ditiup kayak kambing zaman dulu mau. Bukan. Ingat ya, kalau di
Nggak tahu kalau di tempat lain ya. Tempat saya dulu gitu kalau Idul Adha itu Dipompa, itu. diket. Betul ya? Iya. Betul. Dibersihin bulunya. Bukan seperti itu memompa perut. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk belajar memompa perut ya. Baik laki atau perempuan. Karena yang punya perut siapa? Laki perempuan. Ada banyak berapa seorang wanita ya yang mohon maaf tidak bisa merasakan ketika hubungan intim, banyak sekali. Betul? Betul. Solusinya dua, dipompa perutnya, kedua dihitan. Dihitan, sunat Bu, sunat. Ayo. Sunatin. Namanya hitan itu mengharmonisasi. Oh, berarti yang belum dihitan siapa? Bagi yang sudah dihitan, ketika terlalu bayi, terlalu kecil, itu pun bisa tumbuh kembali. Maka bisa dihitan ulang. Ya tergantung tubuh si ibu ya. Ratusan tahun. Ya umur-umur sudah balik, nggak masalah. Bahkan banyak kok yang sudah menikah dihitan banyak. Di Atoba pernah mengadakan hitan masal wanita. Wah, itu Aman bisa saja, daftar itu benar-benar. Ini mau daftar Bapak. Oh daftar toh Pak? Daftar Iya. di tukang sulet Bapak. Oh daftar Banyak gitu. yang umur di atas 30 tahun yang hitan tuh banyak. Ya itu ibu tak Hitan daftar ke masal. KB. Kalau mau diadakan boleh. Ya. Tertutup, ya nggak boleh pasang kamera. Nggak boleh rekam. Untuk umum. Bagi laki-laki bersama yang nggak dihitan ada. Wah. Ayo. Mas Riki, udah. Ayo yang masih pakai kupluk. Baik, cukup ya. Yuk. Baik, ada yang nanya lagi boleh? Tadi yang biji itu dibuat teh apa di Ya, rukunyah kalau gitu? masih mentah apa namanya? Yang Masih biji ke apa ya? basah jadi kunyah aja. Oh, Tapi kalau semua mau dikeringkan ya diserpukin atau siram air panas. oh gitu. Kalau wanita sunat sunnah atau wajib? Bisa tergantung hukumnya. Kebutuhan. Kalau memang berlebihan wajib. Kalau sedang ya sunnah. Kalau enggak bisa makruh atau haram. Ah. Yang menentukan itu orang yang paham tentang itu sendiri. Saya waktu itu punya bukunya ya, hitan wanita saya punya. Jadi standarnya. Jadi ketika waktu itu kita belajar itu digambar semua, ada gambar-gambar ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang makruh, ini yang haram, gitu ada gambar-gambarnya. Ya, oh gambarnya begini, ini wajib nih. Jadi yang menentukan ibunya nanti lihat, oh ini wajib, oh ini sunnah, contoh gitu. Bahkan yang ada yang nggak boleh, karena akan menjadikan seorang tidak pernah punya rasa. Ini bahaya. Orang yang punya rasa itu bahaya. Pengantin. Ya doakan beliau baru menikah. Amin. Allah. Udah nikah? Jadi doakan. Doakan terbaik. Baik. Ada lagi pertanyaan? Akan nambah lagi. Cukup ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu sudah semakin siang, kita mulai jalan kembali. Yang pengrapat ini. Ya, di toko banyak yang warnanya kuning. Ya kemarin dia juga kondisi itu Dan dioleskan. Ya. Diminum dan dioleskan. Kalau ngoles atau Ya. kemarin saudara Dan dioleskan. Bismillah, cukup. Kita lanjut ya. Mas Riki, belajar Mas Riki. Nah, yang belum disunat. Ini belum ini. Oh ya, jadi ini belum sunat ya. Dah. Woi. Jadi. Dadah. Waduh, naik kembali. Dikira lewat bawah, muter. nggak mungkin naik lagi. Iya. Wow, kalau naik lagi es krim ini. Ayo.
Udah kan deh. Kamera nih ketinggalan. Ketinggalan. Sengaja. Ayo. Boleh.